Selamat siang Bu Erna. Selamat siang Ibu Yosri. Apa kabarnya? Baik sekali. Oke Bu Erna, saya minta waktunya Bu Erna. Saya ingin bercerita dengan Bu Erna, boleh ya? Boleh, silakan. Gini Bu Erna, akhir-akhir ini saya lihat Bu Erna seperti gelisah, seperti memikirkan sesuatu. Itu kenapa ya Bu? Begini Ibu, saya ada sedikit masalah dalam pembelajaran saya. Oke, masalah dalam pembelajarannya. Saya siap kalau misalnya Bu Erna mau kita bisa berdiskusi bersama. Ya, itu harapan saya supaya Ibu Yosri bisa membantu saya dalam sebagai rekan kerja untuk bisa berdiskusi Ibu. Oke, kalau begitu dari diskusi kita hari ini, apa yang ingin Ibu Erna dapatkan, yang ingin Ibu Erna capai dari hasil diskusi kita hari ini? Ya, saya hanya ingin mendapat solusi dari Ibu Yosri untuk masalah saya ini terkait pembelajaran dalam kelas. Oke, saya mengerti apa yang Ibu Erna rasa sekarang ya. Jadi Ibu Erna ingin mendapat solusi dari masalah yang dihadapi Ibu Erna. Nah, kalau boleh saya tahu sebenarnya masalahnya apa Bu? Begini Ibu, masalah saya ini, saya dalam kelas itu saya merasa bahwa ada sebagian murid di dalam kelas yang kurang semangat dalam pembelajaran. Walaupun memang tidak semua rata-rata murid tidak semangat, tapi saya merasa kurang puas saat saya mengajar. Mereka tidak semangat. Sebagai guru, saya ingin semua murid-murid saya memiliki semangat belajar yang sungguh-sungguh saat saya mengajar. Oke. Kalau begitu Bu, saya mengerti. Oke, Ibu ingin anak-anak itu semangat ya, walaupun tidak semuanya, tapi Ibu maunya anak itu semuanya semangat. Nah, itu pasti harapan setiap guru kan. Nah, semangat tidak semangatnya anak-anak itu seperti apa Bu? Di saat pembelajaran di kelas itu mungkin ada 1-2 orang yang memang tidak mau melakukan kegiatan pembelajaran saat saya mengajar, ya. Dan juga ada anak yang sering mengantuk, juga ada anak yang hanya diam saja saat anak-anak yang lain melakukan kegiatan belajar dan bermain dalam kelas. Oke. Menurut Bu Erna nih, apa penyebabnya anak-anak tidak mau berdiskusi, tidak aktif diskusi, tidak mau melakukan kegiatan, ada yang mengantuk? Menurut Bu Erna itu apa penyebabnya? Nah, yang ini saya tidak tahu pasti ya Ibu, karena tidak sebagian itu tidak semangat, karena yang sebagian itu tidak semangat, dan ada sebagian anak juga yang semangat. Jadi yang tidak semangat ini saya kurang tahu pasti penyebabnya apa. Oke, tidak tahu pasti ya Bu Erna ya. Bagaimana dengan keyakinan kelasnya Bu? Keyakinan kelas, kesepakatan kelasnya di kelas. Kesepakatan kelas kami sudah buat bersama, tapi saya keseringan lupa untuk mengingatkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama dalam kelas dengan anak-anak. Oke, lupa mengingatkan keyakinan kelas. Oke. Bagaimana? Tapi sudah pernah dibuat ya Bu ya? Sudah pernah. Dari yang Ibu Erna pernah lihat waktu awal membuat keyakinan kelas itu, bagaimana responnya anak-anak? Nah, mereka sangat antusias sekali saat kita bersama-sama menyepakati keyakinan kelas itu. Mereka menjalankan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama itu dengan sangat baik. Misalnya mereka bertanggung jawab saat bermain, lalu tidak menyimpan permainannya, lalu mereka bertanggung jawab untuk menyimpan permainannya, lalu saling menghargai dengan teman yang lain, kemudian aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Tapi kalau lupa untuk mengingatkan, maka anak-anak harus saya dorong dengan kata-kata yang lebih tegas lagi ya, sehingga untuk keyakinan kelasnya tersebut bisa berjalan. Oke. Itu kadang-kadang saja. Iya, karena keseringan lupa ya. Iya. Nah, kalau menurut Bu Erna sendiri, apa sih tujuan dari keyakinan kelas itu? Ya, kalau tujuan dari keyakinan kelas ya untuk lebih memotivasi anak,
ya. Iya. Karena anak-anak kita kan udah anak usia dini, jadi keyakinan kelas kita itu harus diingatkan secara konsisten, secara terus-menerus, sehingga anak membuat anak menjadi suatu kebiasaan. Ya, kebiasaan yang tumbuh dari dalam diri anak-anak tersebut. Ya. Keyakinan kelas juga bisa memotivasi anak untuk menjalankan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, benar sekali Bu Erna. Berarti mungkin itu ya salah satunya keyakinan kelas. Jadi kira-kira nih kita bicara selain keyakinan kelas, menurut Bu Erna bagaimana kemampuan dan minat belajarnya anak di kelas? Nah, ya pastinya kalau kemampuan dan minat belajar anak itu pastinya berbeda-beda ya. Kita tahu bahwa setiap anak punya keunikan sendiri, kemampuannya sendiri. Nah, minat belajarnya juga pasti berbeda. Ada yang senang menggambar, mewarnai, ada yang senang bernyanyi sambil belajar, juga ada yang senang mendengarkan musik mungkin, ada yang lebih senang bercerita di depan kelas, bercerita dengan ibu gurunya, ya beragam lah minatnya. Nah, lalu bagaimana dengan kegiatan belajar di kelasnya selama ini, Bu Erna? Ya, biasanya setiap hari kalau dalam kelas saya membuka kegiatannya dengan menyapa, mendengarkan lagu-lagu yang ada, kemudian mengajak anak-anak melakukan ice breaking, ya, supaya mereka lebih semangat saat memulai pembelajaran. Kemudian membahas tema pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian anak-anak mulai mengerjakan tugas-tugas kegiatan yang saya berikan. Oke, berarti ya sebenarnya menarik ya karena membuka kegiatan dengan ice breaking, terus itu dengan ada lagunya, ada yel-yelnya. Nah, terus saat menyapa anak dengan lagu dan mengajak anak melakukan ice breaking itu bagaimana responnya mereka, reaksinya anak-anak? Nah, waktu kegiatan ice breaking, saat membuka kegiatan itu mereka sangat semangat ya saat melakukan ice breaking, karena dalam ice breaking itu kan banyak anggota tubuh yang bergerak, jadi ada yel-yel, ada nyanyi, jadi mereka sangat antusias untuk mengikuti gerakan sambil bernyanyi. Tapi saat kita mulai diskusi atau memulai kegiatan pembelajaran, inti pembelajaran tersebut, anak-anak ada yang beberapa hanya tertentu saja yang aktif, hanya anak-anak tertentu saja yang aktif. Hanya anak tertentu ya, tidak semua anak yang ada anak yang tidak aktif, ada yang hanya diam. Oke. Nah, ketika waktu membahas tema pembelajaran tuh, bagaimana cara Bu Erna membahas pembelajaran dengan anak-anak? Ketika membahas tema pembelajaran itu. Nah, ketika saya mulai membahas tema pembelajaran, di situ saya bercakap-cakap tentunya dengan anak sesuai dengan tema hari ini. Contohnya tadi tema kita adalah guru, ya. Jadi kita bercakap-cakap tentang kegiatan apa saja, tugas dari guru apa saja, ya. Kemudian saat berdiskusi itulah hanya beberapa anak saja yang aktif. Bercakap-cakap ya, berarti ada komunikasi ya, komunikasi antara guru dan anak. Nah, ada aktivitas tanya jawab ya. Pernahkah selain aktivitas tanya jawab, pernah tidak Ibu Erna melakukan metode diskusinya dengan cara yang berbeda? Pernah? Nah, waktu itu ya pernah di tema alam semesta, ya, ada tema air, tema udara, tema api, juga kami berdiskusi sambil melakukan percobaan sederhana. Jadi anak-anak melakukan percobaan dan mereka sangat aktif. Saat itu anak-anak memang sangat antusias sekali dalam melakukan kegiatan percobaan itu sambil kita mereka berdiskusi, mereka juga memberikan banyak pertanyaan dan kami akhirnya saling tanya jawab. Wow, berarti itu metode yang menarik ya Bu ya. Dengan menggunakan media, metode, anak-anak lebih
antusias. Nah, berarti Ibu Erna sudah tahu penyebabnya kenapa anak-anak yang lain tidak aktif dalam diskusi ya. Oke. Menurut Bu Erna, tadi menurut Bu Erna ada anak yang tidak mau melakukan kegiatan, ada yang aktif mengantuk gitu kan. Terus seperti apa kegiatan pembelajaran di kelas saat ini? Nah, kalau saya ingat-ingat dalam rencana pembelajaran kita, kebanyakan kami menggunakan lembar kerja. Jadi dibandingkan dengan minggu-minggu kemarin, ada kegiatan bercerita, menggambar, kemudian nonton video, dan lebih banyak kegiatan lainnya. Pembelajaran berdiferensiasi itu lebih nampak. Oh iya, lebih nampak. Berarti pembelajaran yang minggu-minggu kemarin ya, lebih karena berdiferensiasi. Kalau sekarang mungkin kebanyakannya lembar kerja anak ya. Nah, kalau menurut Bu Erna sendiri, supaya anak itu senang melakukan kegiatan, tidak mengantuk, pembelajarannya harus seperti apa nih? Nah, seperti yang saya bilang tadi, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah solusi supaya anak tidak mengantuk dan supaya lebih meningkatkan minat belajarnya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini sesuai dengan kebutuhan anak. Ya. Jadi pembelajaran yang memang sesuai dengan kesiapan minat dan memang sesuai dengan gaya belajar anak sekarang. Oke, berarti Bu Erna sudah menemukan solusi dari masalahnya Bu Erna ya. Nah, sekarang apa rencananya Bu Erna? Rencana selanjutnya Bu Erna untuk menyelesaikan masalahnya Bu Erna saat ini? Iya. Kalau untuk sekarang mungkin saya akan mencoba melakukan diskusi dengan Ibu Upi mungkin atau rekan-rekan kerja yang lain, yang terbaik buat anak, yang pembelajaran yang menarik buat anak. Kemudian saya akan juga mencari sumber-sumber pembelajaran dari media cetak ya, maupun media elektronik untuk menambah pengetahuan saya mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu mungkin saya juga bisa searching atau cari di YouTube dan lain sebagainya. Itu rencana yang bagus sekali Bu Erna. Nah, kira-kira siapa saja yang bisa membantu Bu Erna untuk menjalankan rencananya Bu Erna? Mungkin yang pertama, karena saya satu kelas dengan Ibu Upi, mungkin yang paling bisa membantu saya di dalam kelas itu adalah Ibu Upi. Dan mungkin juga teman-teman yang lain juga mungkin bisa membantu memberikan saran yang lebih baik, masukan yang lebih baik. Oke, nah dari diskusi kita hari ini, coba Bu Erna ceritakan kembali nih apa yang akan Ibu Erna lakukan dari hasil diskusi kita hari ini, rangkaian rencana yang Jadi mungkin yang pertama saya akan lebih mengingatkan anak-anak lagi tentang keyakinan kelas untuk keyakinan kelas yang kita sudah sepakati bersama, sehingga anak-anak lebih aktif lagi, lebih bertanggung jawab lagi dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian saya akan mencoba melakukan searching menggunakan metode-metode pembelajaran yang lebih baik lagi, sehingga buat anak-anak lebih aktif, lebih semangat, dan anak-anak juga lebih antusias dalam pembelajaran. Oke, baik sekali Bu Erna. Semoga apa yang Ibu Erna rencanakan berhasil ya, dan saya yakin Ibu Erna pasti bisa. Terima kasih buat waktunya Bu Erna ya. Terima kasih juga Ibu Yosi sudah sangat membantu saya dalam solusi. Oke, terima kasih. Sama.